Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Jenta Puspariki. Saya adalah salah satu dosen di program studi D3 Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Holistik. Perkenalkan, kali ini saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Botani Farmasi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT-PT. Baik, saya akan lanjutkan untuk menjelaskan mata kuliah Botani Farmasi. Botani Farmasi merupakan mata kuliah wajib yang diberikan untuk mahasiswa semester 1 di program studi D3 Farmasi. Mata kuliah ini memiliki beban 3 SKS, yaitu 1 SKS teori, kemudian 2 SKS praktikum. Adapun pokok bahasan yang dipelajari dalam mata kuliah ini meliputi ruang lingkup Botani Farmasi, morfologi anatomi, kemudian metabolisme dan taksonomi tumbuhan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menyebutkan, menjelaskan, menerangkan konsep anatomi dan fisiologi tumbuhan dalam menghasilkan kinerja dan kuantitas yang baik dan terukur serta bertanggung jawab. Sistem pembelajaran yang digunakan adalah sistem hybrid, di mana perkuliahan dilakukan dengan tatap muka dan tatap maya. Metode pembelajaran perkuliahan ini menggunakan metode ceramah, diskusi, dan praktikum. Untuk kegiatan perkuliahan ini, saya juga memberikan kuis atau tugas di akhir pertemuan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan. Berikut saya tampilkan dokumentasi pembelajaran mata kuliah Botani Farmasi pada pertemuan kedua dengan pokok bahasan morfologi daun. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa. Pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam mata kuliah Botani Farmasi ya, untuk pertemuan yang kedua. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini, bahasan kita ini adalah morfologi daun ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang ruang lingkup Botani Farmasi ya, maka kita lanjutkan untuk morfologi daun. Nah, sebelum masuk ke materinya, Ibu akan cek kehadiran dulu ya. Ibu lihat di sini yang sudah berpartisipasi ada Eli, Lutfan, Murni, Sabrina, kemudian Rivaldi, Nurlela, Alia, Fitri. Terima kasih ya untuk kehadirannya. Saya akan langsung share screen untuk materi hari ini, yaitu morfologi daun. Baik, apakah sudah terlihat slide Ibu di perangkat kalian? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Kita mulai ya. Nah, di sini untuk morfologi daun, ini subjek PMK-nya adalah nanti kalian diharapkan dapat menyebutkan dan menjelaskan morfologi daun. Nah, morfologi ini sendiri memiliki arti yaitu cabang biologi yang mempelajari bentuk luar makhluk hidup. Ya. Nah, makhluk hidupnya ini dapat berupa hewan, tumbuhan, atau mikroorganisme. Nah, kalau daun berarti maksudnya tumbuhan ya.
Morfologi daun berarti apa nih? Jadi morfologi daun itu uh, ilmu yang mempelajari tentang ukuran bentuk bangun daun atau bagian daun, baik ujung, pangkal, tepi, kemudian pertulangan, permukaan, daging daun, letak daun pada tangkai, atau letak tangkai pada ranting. Nah, daun di sini adalah organ tumbuhan yang penting. Pentingnya itu apa? Yang pertama, dia itu untuk mengambil zat-zat ya, atau prosesnya namanya resorpsi. Zat ini adalah gas CO2. Ya, gas CO2 ini dipakai untuk melakukan fotosintesis. CO2 nggak bisa masuk lewat akar, ya, tapi dia bisa masuk lewat pori-pori daun yang disebut stomata. Ya. Kemudian untuk fungsi yang kedua, dia itu sebagai tempat mengolah makanan, ya. Jadi makanan atau fotosintesisnya itu terjadi di bagian daun, ya. Nah, kemudian fungsi yang ketiga yaitu transpirasi, artinya ketika si tanaman ini mengalami penguapan, maka menguapnya itu akan melalui bagian daun juga yang disebut proses transpirasi. Dan yang terakhir untuk pernapasan, ya, walaupun daun mungkin tidak punya organ pernapasan seperti paru-paru, ya, tapi tumbuhan juga bernapas, ya, bernapasnya lewat daun. Jadi semua makhluk hidup pasti bernapas ya, cuman memang napasnya agak berbeda dengan hewan atau manusia. Baik, nah selanjutnya daun itu yang mana? Nah, dan tidak ada yang salah ya. Sudah tahu daun itu yang seperti apa. Dia biasanya berupa helaian, letaknya ada di bagian batang, ya. Nah ini ada helaian daun, ya, ada tangkai, ya, namanya petiolus. Ya. Nah, bagian tangkai yang menempel pada batang ini kita sebut dengan nodes atau nodus. Ya, ini juga nodus berarti karena tempat melekatnya tangkai daun. Nah, daerah sini, daerah antara nodus, ini kita sebut dengan internodus. Nah, kemudian ada istilah lain yang namanya ketiak daun, ya. Jadi nggak cuma manusia aja yang punya ketiak, ya. Tumbuhan juga punya ketiak. Ya. Nama ilmiah ketiak itu adalah aksila. Nah, ketiak daun itu adalah sudut antara batang dan daun. Ya. Jadi kalau ini ada daun, yang ini adalah batang, pada daerah sudut di sini, ini yang kita sebut ketiak. Nah, kadang di sini suka numbuh nih, ada bunga, ya, atau bisa jadi ada daun yang baru, ya. Nah, ini adalah daerah aksila atau ketiak daun. Baik, selanjutnya bagian utama daun. Di sini untuk bagian utamanya ada tiga, yaitu bagian upih daun atau pelepah di bagian bawah, ya. Kemudian ada yang kedua tangkai daun atau petiolus. Nah, ini yang seperti gagang ya, seperti batang, ya, tapi agak kecil ukurannya. Kemudian yang ketiga ini adalah helaian daun atau wangi. Kita lihat untuk fungsinya. Ternyata bagian-bagian daun ini punya fungsi masing-masing. Ya. Yang pertama upih atau pelepah atau vagina bawah. Dia ini punya karakteristik agak gimana ya. Jadi kalau kalian pengen ngebedain antara batang dengan pelepah, ya, kalau batang biasanya bentuknya silinder, ya, agak membulat. Nah, kalau pelepah ini biasanya agak pipih, ya, jadi agak gepeng, terus nemplok ke batang tumbuhan itu. Jadi seolah-olah kayak mengelup, ya. Itu yang kita sebut dengan upih atau pelepah. Ya. Kalau dia tidak mengelup, berarti bukan pelepah. Nah, salah satu fungsi pelepah itu apa? Itu untuk melindungi kuncup yang masih muda, ya, misalnya pada tanaman tebu. Ya, jadi tebu yang masih muda itu biasanya masih lunak ya jaringannya sehingga akan dilindungi oleh pelepah yang paling. Nah, kemudian kalau untuk tangkai fungsinya apa? Dia untuk menopang atau mendukung helaian daun ketika memperoleh sinar matahari.
Jadi supaya bisa agak tinggi sedikit ya, tidak ngeplek si daunnya, itu ditopang oleh tangkai. Nah, yang terakhir, helaiannya. Helaian ini berarti fungsinya untuk fotosintesis atau membuat makanan ya dengan bantuan sinar matahari. Baik, selanjutnya. Nah, berdasarkan kelengkapan daun ya atau bagian daun yang dimiliki, maka daun ini bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu daun lengkap dan daun tak lengkap. Ya. Untuk daun lengkap itu kalau upih, tangkai, dan helaian itu semuanya ada. Tapi kalau tidak ada salah satu atau salah dua, ya, jadi hanya ada satu macam aja, berarti disebutnya daun tak lengkap. Ya. Nah, berikut Ibu kirimkan atau Ibu tunjukkan ya untuk gambar daun lengkap. Nah, di sini kita punya contohnya adalah pisang, ya, pohon pisang. Di sini berarti dia memiliki lamina, ya, atau helaian. Kemudian di sini ini adalah tangkainya, ya. Nah, kemudian agak ke pangkal, si tangkainya itu memipih melebar. Ya, jadi memeluk si batang pisang itu, ini daerah yang kita sebut dengan upih atau pelepah atau vagina. Nah, kemudian contoh yang kedua, ini adalah pohon pinang, ya, atau aren-arenan. Nah, ini helaian, ya, helaian daun, ya. Kemudian di sini, ini mungkin gambarnya kurang jelas ya. Nah, di sini, daerah sini, ini adalah daerah tangkai, ya. Nah, kemudian agak ke pangkal, nah dia mulai melebar, memipih, ya, memeluk batang. Nah, ini adalah daerah vaginanya. Nah, contoh selanjutnya di sini adalah pohon bambu, ya, atau bambusa. Ya, di sini, ini bagian lamina, ya, bisa terlihat jelas, ya. Nah, untuk tangkainya sedikit, nih, di sini. Terus ke bawahnya ini adalah pelepahnya. Ya. Jadi tiga bagian ini ada, makanya bambu termasuk daun yang lengkap. Nah, kemudian, kalau daun yang tidak lengkap, jadi dia tidak memiliki salah satu bagian daun. Nah, kita lihat di sini, untuk daun tak lengkap ini ada 4 macam. Ya. Ada daun yang bertangkai, ya. Kalau daun bertangkai berarti ada helaiannya, ada tangkainya. Pelepahnya nggak ada. Kalau daun berupih, berarti daun ada sama upih. Upih itu vagina. Nah, kemudian daun duduk hanya daun aja, ya. Tangkai nggak ada, upihnya juga nggak ada. Dan yang terakhir, yang keempat, daun semu atau palsu. Ya. Daun semu ini artinya seperti daun, ya, tapi padahal bukan daun. Ya, kalau bukan daun, apa daunnya? Nanti kita lihat bersama. Nah, untuk yang pertama, daun bertangkai atau daun mangga contohnya, ya, ini bisa kalian lihat ada bagian helaiannya, ya. Kemudian, nah, daerah sini ini adalah tangkainya. Ya. Dan kalau kita perhatikan, ini dari tangkai ke batang itu tidak ada bagian yang memipih. Jadi tidak ada pelepahnya. Kemudian contoh yang kedua ini adalah daun nangka. Ini juga ada helaiannya, tangkainya ada, tapi pelepahnya tidak ada. Ya. Nah, selanjutnya daun tak lengkap juga, tapi terdiri dari daun dan pelepah saja. Nah, di sini adalah padi, ya, atau Oryza sativa, ya. Ini bagian yang melambai, ini adalah daunnya atau helaiannya. Kemudian yang agak ke bawah nih, di sini ada daratan sedikit ya. Kemudian dia ke bawah, nah ini bukan helaian daun, tapi ini adalah pelepahnya. Jadi pelepahnya langsung memeluk batang padi. Kemudian contoh daun berupih lain, ini ada pada jagung, ya. Bisa dilihat daunnya seperti bendera ya, berkibar. Ya. Kemudian makin ke pangkal, ya, dia itu tidak ada tangkainya, tapi langsung bertemu dengan pelepah, ya, pelepahnya langsung memeluk batang. Kemudian daun duduk, nah ini daun duduk ya,
Yang ada hanya daun saja, tapi tangkai nggak ada, kemudian eh, pelepah juga nggak ada. Nah, ini kalau kalian lihat, ini daunnya itu sampai ke ujung. Kalau di sini masih ada ruang sedikit, ini bukan tangkai sebenarnya, ini masih tulang daun aja, ya. Jadi makanya lembaran ini disebutnya hanya satu helai daun dan dia langsung menempel pada batang. Ini adalah batang, ya. Nah, kemudian masih daun duduk juga ini pada tempuyung atau Sonthus oleraceus, ya. Ini tempuyung, ini bisa kelihatan jelas ya. Ini lembaran daunnya langsung duduk di batang. Ya, di gambar yang satu lagi juga seperti ini, kelihatan jelas. Jadi dia itu disebutnya daun tak lengkap. Ya, cuman ada helaian daun saja. Jadi kalau selama ini kita anggap daun ya udah daun yang warnanya hijau gitu ya, tapi ternyata dari kelengkapannya itu macam-macam ya. Ada yang tiga macamnya ada yang dua, ada yang cuma satu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk daun semu atau daun palsu, ini gambarnya. Ya. Kalian pasti familiar sama tanaman ini. Kadang tanaman ini kalau zaman dulu sering ditanam di pinggir jalan, di Purwakarta ada. Jadi bunganya itu kalau kena angin, itu kadang burung ke bawah, jadi balak ya, warnanya kuning. Ini adalah daun akasia yang kita anggap daun, ini sebenarnya bukan daun. Ya, kalau bukan daun apa ya Bu ya? Nah, ternyata ini adalah tangkai yang memipih. Ya, jadi tangkai ini nih, ini tangkai, ini tuh tangkai, ini batang, ini batang. Nah, ini tangkai, tapi tangkainya nyambung dan memipih. Nah, pipihan ini menyerupai daun. Ya. Tapi karena strukturnya bukan struktur daun, ya, maka ini nggak bisa disebut daun, tapi sebutannya adalah daun semu atau daun palsu. Nah, baik untuk materi morfologi daun, khususnya untuk kelengkapan daun atau kelengkapan bagian daun sudah selesai. Ya, selanjutnya Ibu akan masuk ke sesi tanya jawab. Ya, silahkan kalian bertanya bila ada materi yang kalian masih bingung. Ya. Maka Ibu buka, ada yang mau bertanya dulu kah? Kalau nggak ada yang mau nanya, Ibu yang nanya ya. Ibu izin bertanya, Bu. Boleh mana adalah. Eh, Ibu mengapa ya? Kan daun itu ukurannya suka berbeda, Bu, walaupun dia dalam satu tanaman yang sama. Kenapa ya, Bu? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Nurlela. Baik, sebelum Ibu jawab, ya, Ibu mau lemparkan dulu ke temannya. Ya. Kenapa dalam satu pohon ukuran daun itu bisa berbeda-beda? Ada yang bisa memberi masukan atau menjawab pertanyaan? Tidak perlu takut, ya. Nanti akan kita bahas bersama. Ada yang mau coba menjawab? Tutor aja Bu. Oh, boleh. Maka Lutfi, jawabannya Kan apa? kayaknya struktur sel epidemisnya Bu berbeda Bu. Struktur sel epidermisnya berbeda. Itu yang menyebabkan daun ukurannya berbeda, Lutfan. Iya Ibu. Oke, baik, Ibu tambah. Selain Lutfan, apakah ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Atau mungkin mau menguatkan jawaban Lutfan? Karena faktor genetiknya, Bu. Faktor genetiknya, oke, baik. Terima kasih, Eli. Jadi kita punya dua jawaban nih. Faktor genetik sama jaringan epidermis. Ada lagi yang mau memberikan jawaban? Tidak ada? Oke, ya. Ibu jawab ya. Sebelum Ibu jawab, Ibu ingin klarifikasi kembali untuk pertanyaan yang tadi. Uh, jadi dalam satu tumbuhan, dalam satu tanaman, ini dalam satu tanaman yang sama atau uh, tanamannya berbeda tapi jenisnya sama? Tanaman yang sama, Ibu. Satu pohon berarti ya, Neng ya?
Oke, baik. Nah, untuk tumbuhan, dia itu sama seperti makhluk hidup yang lain, mereka bertumbuh. Ya, dan tumbuhnya itu nggak sekaligus, Neng. Ya, bayang kalau sekaligus ya, pohon rambutan langsung jreng, gede. Kan aneh. Biasanya dia akan tumbuh satu, satu gitu kan. Nah, nanti ya, yang tumbuh duluan ukurannya akan lebih besar. Nah, sementara yang tumbuh belakangan karena masih muda, makanya ukurannya agak kecil. Ya, jadi perbedaan ukuran daun pada tumbuhan itu bisa jadi karena perbedaan umur. Ya, tumbuhnya berbeda. Terus kalau misalkan umurnya sama Bu, tapi ukurannya berbeda, itu seperti apa? Ya, bisa jadi harusnya sih kalau umurnya sama, dia relatif sama ukurannya juga. Ya, paling beda-beda tipis lah, paling 1 mili atau 2 mili, tapi kurang lebih akan sama. Nah, kalau ternyata berbeda, bisa jadi daun tersebut mengalami infeksi. Ya, infeksinya bisa dari apa, Bu? Bisa dari serangga, atau bakteri, atau virus, ya. Kan bisa jadi dalam satu pohon, ya, tidak semua daun langsung terinfeksi sekaligus. Ya, bisa jadi ada daun yang sebelah atas, ya, yang terinfeksi duluan, maka ukurannya akan relatif lebih kecil karena pertumbuhannya terlambat. Gitu, ya. Baik, Nurlela, apakah bisa dipahami jawabannya? Ya, Ibu bisa. Baik. Nah, adapun untuk jawaban Lutfan dan Eli, Ibu ucapkan terima kasih ya. Mungkin Ibu koreksi aja ya. Jadi perbedaan epidermis tidak, ya. Kemudian genetis mungkin ada, ya. Tapi biasanya kalau untuk satu tanaman sih biasanya agak mirip ya. Kecuali kalau tanamannya dalam tubuh yang berbeda. Ya. Baik, terima kasih untuk Nurlela, Eli, dan Van. Ibu buka sesi yang kedua. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan untuk materi morfologi daun ini? Izin bertanya, Bu. Boleh, mangga Eli. Kan daun itu asalnya berwarna hijau gitu, Bu. Ya. Terus tiba-tiba agak kelamaan gitu, daunnya agak jadi warnanya berubah menjadi kuning. Itu penyebabnya apa ya, Bu? Baik, daun berubah menjadi kuning. Ya. Ini ada beberapa faktor ya. Coba Eli lihat ya, daun yang kuning itu satu pohon atau hanya satu lembar atau 2 lembar, jadi nggak keseluruhan. Kalau full satu pohon kuningnya, ya bisa jadi dia kekurangan nutrisi. Terus udah itu bisa jadi juga dia mengalami infeksi parah, ya sehingga semua bagiannya itu menguning. Nah, atau ada juga yang atau bisa jadi kalau tadi kekurangan zat hara, bisa jadi kepanasan, kekeringan, ya, kekurangan air, ya, itu juga bisa membuat tanaman menjadi layu, ya. Ketika layu, dia tidak bisa berfotosintesis, akhirnya lama-lama menguning. Nah, kalau misalkan daunnya hanya selembar 2 lembar yang menguning, ya, itu bisa jadi yang pertama daunnya sudah tua, ya, karena yang tadi yang masih nyambung ke yang tadi, umur daun itu bisa berbeda-beda karena tubuhnya tak bareng. Nah, biasanya daun yang sudah tua dia lama-lama akan menguning. Sementara daun yang masih muda dia warnanya relatif hijau. Nah, atau kalau ternyata yang menguning adalah daun yang muda, bisa jadi daun tersebut mengalami infeksi, tapi belum seluruh tanaman. Jadi daun tersebut mengalami infeksi, baik misalkan karena bakteri atau virus, sehingga daerah situ terhambat pertumbuhannya, tidak bisa bikin makanan, dan akhirnya menguning. Itu mungkin untuk pertanyaan dari Eli. Apakah bisa dipahami untuk Eli? Bisa, Bu. Terima kasih.
Baik, ya. Jadi Eli bisa melakukan pengamatan ya, kuningnya itu seluruhnya atau hanya sebagian saja. Ya, terus kemudian perhatikan ciri-ciri yang lain, apakah ada kelihatan apa lemas ya atau ya kalau kurang air biasanya tanaman juga akan layu ya kalau lemas. Bisa jadi penyebab kuningnya itu ya karena kekurangan air atau kekurangan zat hara. Baik, ada pertanyaan dari yang lain? Ibu izin bertanya. Baik, Murni. Kan bentuk daun tuh ada daun lengkap, daun tak lengkap, sama daun semu. Ketiga perbedaan itu mempengaruhi proses fotosintesis nggak, Bu? Baik, untuk kalau daun lengkap dan daun tak lengkap, jadi gini nih, basicnya itu dua macam, ya daun lengkap sama daun tak lengkap. Nah, kalau daun tak lengkap, ini macamnya ada yang daun tangkai aja, daun pelepah aja, ada daun aja, atau daun semu. Tuh. Nah, kalau untuk daun lengkap sama tak lengkap sih, mungkin yang kelihatan jelas itu untuk di daun duduk mungkin ya. Bukan daun duduk, daun semu ya. Tadi karena daun semu itu sebenarnya bukan daun. Nah, ada perbedaan nggak Bu untuk proses fotosintesisnya? Tentu ada ya. Karena untuk fotosintesis itu terjadinya di jaringan palisade ya, atau jaringan tiang. Sementara kalau daun duduk, karena jaringannya adalah jaringan batang, maka palisadenya itu tidak akan maksimal atau bisa jadi tidak ada jaringan palisade. Nah, eh, kalau begitu, apakah daun duduk tidak bisa berfotosintesis? Bisa, ya, karena dia memiliki kloroplas, ya. Tapi memang tidak semaksimal daun yang biasa, ya, karena memiliki kloroplas yang banyak di palisade. Sebenarnya nggak hanya daun duduk saja ya. Kalau kalian perhatikan, untuk batang bayam, itu kan batangnya relatif warna hijau. Kangkung juga agak hijau. Nah, sekarang giliran itu yang nanya. Kira-kira di batang bayam yang hijau atau kangkung yang hijau itu bisa ada fotosintesis enggak? Apakah hanya di daunnya aja? Tebak aja, Sob. Kata Nurlela gimana nih? Bisa, Bu. Nah, betul, bisa. Yang bikin batangnya hijau itu karena punya kloroplas. Ya, makanya di batang juga bisa fotosintesis, cuman jumlahnya tidak sebanyak di daun. Ya, jadi kalau ibu ulang lagi untuk jawabannya, ada perbedaan untuk fotosintesisnya ada, ya karena jaringannya berbeda. Tapi walaupun demikian tetap bisa melakukan fotosintesis. Ya, baik. Murni, apakah bisa diterima untuk jawabannya? Bisa, Ibu. Terima kasih. Ya. Baik, alhamdulillah ya untuk pertemuan kali ini sepertinya sudah cukup ya. Adapun selanjutnya ya, untuk memperkuat pemahaman kalian di rumah ya, Ibu memberikan tugas nih. Jadi kalian Ibu minta untuk mengidentifikasi kelengkapan daun tanaman obat ya. Kemudian tentukanlah apakah termasuk daun lengkap atau daun tak lengkap. Ya, untuk tanaman obatnya di sini ada jahe, kunyit, kencur, cabai, tomat, tapak darah, sambiloto, mahkota dewa, kumis kucing, dan bayam. Jadi silahkan kalian bikin pengamatan ya, misalkan jahe, daunnya ada nggak, kayaknya ada nggak, pelepahnya ada nggak. Nah, ketika melakukan pengamatan itu, ada baiknya kalau kalian mengamati dengan seksama. Artinya, ketika diminta untuk memperhatikan bagian pelepah, itu tolong dikupas ya, atau dilepaskan pelan-pelan dari batangnya. Apakah ada bagian yang tipis ya, melebar, memeluk batang, atau tidak. Karena kalau nggak dibuka,
kita nggak bisa tahu itu ada pelepahnya atau enggak. Ya. Nah, tugas ini Ibu minta ditulis ya dalam kertas ya, atau bisa juga nanti Ibu akan sertakan link di form ya. Jadi kalian bisa upload tugas kalian ya di sana. Paling kuat waktunya Ibu tunggu sampai besok. Nah, jadi harap dikerjakan dengan baik. Nah, untuk sampai sini apakah ada pertanyaan dulu mengenai tugas atau mengenai materi sebelum Ibu tutup? Baik, tidak ada ya. Ada Erli? Tidak, Bu. Oke, baik, terima kasih. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan ya dengan materi yang ketiga yaitu morfologi batang. Ya, kita bisa simak bersama. Nanti kita bisa lihat batang itu ternyata juga macam-macam. Ya, jadi nggak cuma daun aja, batang juga berbasis. Baik, kita ketemu lagi minggu depan ya. Alhamdulillah hari ini sudah berjalan dengan baik ya. Ibu tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Demikianlah cuplikan dokumentasi pembelajaran mata kuliah Botani Farmasi. Semoga bermanfaat. Saya Dianta Puspariki undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.